Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Gunawan dari kelompok 2 kewirausahaan yang akan membahas tentang bisnis plan yang di dalamnya terdapat aspek keuangan, ROI atau Return of Investment, dan SWOT Analysis. Baiklah, saya akan membahas tentang bisnis plan atau perencanaan bisnis. Yang pertama, pengertian dari bisnis plan. Pengertian dari bisnis plan atau perencanaan bisnis yaitu dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai waktu usaha. Adapun isi dari perencanaan bisnis yaitu perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu alasan pentingnya dari bisnis plan atau perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. Perencanaan usaha yang jelas membuat kita dapat melihat dengan jelas apakah usaha yang dijalankan nanti memiliki keberhasilan yang tinggi. Dan perencanaan usaha juga harus dibuat untuk bisa meyakinkan orang lain bahwa ia tidak akan merugi apabila ia melakukan kerjasama dengan perusahaan kita. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan pembiayaan bank. Perencanaan usaha yang jelas akan memudahkan kita untuk mencari kerjasama dari berbagai pihak, termasuk salah satunya pinjaman dari bank. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan dana investasi. Perencanaan usaha yang jelas memungkinkan kita untuk mendapatkan pinjaman melalui pihak-pihak potensial yang akan mendukung pemenuhan investasi usaha kita. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan kontrak besar. Perencanaan usaha yang baik dan menarik minat perusahaan yang lebih besar akan memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan kita. Selanjutnya yaitu untuk menarik tenaga kerja inti. Perencanaan yang baik akan mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan perusahaan kita dan akan bekerja di dalam perusahaan kita sebagai tenaga kerja inti. Selanjutnya yaitu manfaat dari perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu membantu dalam permodalan. Perencanaan bisnis akan menggambarkan bagaimana kesiapan dari seorang calon pengusaha yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan dari calon pengusaha dari rencana yang telah ia susun. Bisnis plan atau perencanaan bisnis yang ia rencanakan apakah realistis untuk dijalankan dan seberapa cepat investasi dari yang mereka tanamkan mencapai break even point dan berapa lama periode dari bisnis yang direncanakan. Selanjutnya yaitu membantu dalam memutuskan apakah melanjutkan usaha atau berhenti. Bisnis plan atau perencanaan bisnis tak ubahnya seperti rambu-rambu lalu lintas yang bisa digunakan untuk memutuskan apakah bisnis yang kita lakukan on the track atau sesuai rencana. Apabila usaha yang kita lakukan sesuai dengan rencana kita, maka kita berhasil melakukan usaha dan lanjutkan usaha tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila usaha kita tersebut tidak sesuai dengan rencana, maka kita bisa memutuskan untuk memberhentikan usaha yang kita lakukan tersebut dan mencari usaha yang lain. Selanjutnya yaitu membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Business plan atau perencanaan bisnis merupakan salah satu sarana untuk mempertajam ide bisnis yang kita punya. Dengan bantuan dari perencanaan bisnis ini, maka ide-ide akan lebih terencana dan sistematis. Selanjutnya yaitu dapat mengetahui kendala-kendala bisnis yang dijalankan. Menanam modal pada sebuah bisnis sama seperti melakukan taruhan. Taruhan akan jumlah modal yang ditanamkan. Apakah modal yang kita tanamkan tersebut mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan.
Nah, dengan bisnis plan atau perencanaan bisnis akan diketahui secara jelas bagaimana proses bisnis yang dirancang, bagaimana pola pemasaran, bagaimana proses operasionalnya, serta bagaimana kelimpahan tanggung jawab dalam organisasi bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan gambaran tujuan yang jelas. Di dalam dunia bisnis, gerak langkah sebuah perusahaan harus didefinisikan secara jelas. Apa saja tujuan jangka pendek dan apa saja tujuan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini tentu saja bermanfaat, bukan hanya untuk lingkungan internal, tetapi juga untuk eksternal, seperti contohnya investor. Nah, dengan adanya bisnis plan tersebut, maka pengusaha dapat membuat gambaran dan arah yang jelas terhadap pengelolaan bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu memberi gambaran terhadap calon konsumen dan investor. Pada perencanaan pemasaran yang terdapat dalam bisnis plan atau perencanaan bisnis, dijelaskan bagaimana posisi produk atau jasa relatif terhadap pesaing. Segmen pasar mana yang akan dibidik oleh pengusaha. Hal ini sebenarnya berkaitan erat dengan pendefinisian calon konsumen yang hendak disasar. Bagaimana cara merayu mereka agar mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu fungsi dari perencanaan bisnis. Yang pertama, sebagai rencana aksi atau action plan. Ketika kita akan memulai sebuah usaha, diperlukan adanya rencana aksi. Tanpa adanya rencana tindakan, kita bingung apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Terkadang, karena kebanyakan teori akan membuat kita bingung dari mana harus kita mulai. Hal inilah yang sering dialami oleh orang yang berpendidikan dan bergelar. Dia sering lambat dalam mengambil keputusan karena banyak pertimbangan dan sangat terlalu hati-hati, sehingga dia tidak segera mulai atau tidak akan mencoba. Berbeda dengan orang yang tidak terlalu banyak teori yang muluk-muluk. Biasanya, dia lebih banyak bertindak dan mencoba. Itulah yang harus dilaksanakan oleh seorang pengusaha. Harus berani mencoba dan berani mengambil risiko. Selanjutnya yaitu sebagai roadmap atau peta jalan. Bisnis plan juga berfungsi sebagai peta jalan kita. Dengan adanya peta, kita akan tahu kemana kita akan memulai usaha dan kemana arah yang akan kita tuju. Dan mana jalan yang terbaik untuk kita tempuh. Dengan adanya peta, kita mengetahui gambaran umum, gambaran menyeluruh dari perjalanan bisnis kita. Peta jalan ini akan membuat kita mengetahui dan dapat memprediksi dan memperkirakan berapa lama kita akan mencapai tujuan dari bisnis kita tersebut. Dan akan mengetahui apa-apa saja yang ada di depan kita, hadangan apa saja yang akan kita hadapi. Orang yang punya peta akan lebih mantap dalam melangkah dan akan lebih cepat sampai pada tujuannya. Terutama kepada investor. Dengan adanya perencanaan bisnis, maka investor akan dapat memprediksi bisnis kita apakah akan menguntungkan atau merugikan. Sehingga bisnis plan akan mempermudah investor dalam mengambil keputusan apakah ia berinvestasi kepada perusahaan kita atau tidak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yaitu Fikra Aulia Mardiah dan Wela Sari. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu yang pertama di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan bisnis plan. Langkah yang pertama yaitu deskripsikan bisnis secara singkat, jelas, dan detail. Maksudnya di sini kita tuh harus mendeskripsikan bisnis kita tuh secara singkat tetapi mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua yaitu lakukan analisis pasar. Analisis pasar ini berguna untuk agar kita mudah memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan pasar, guna untuk menentukan target pembeli dan target penjualan dalam perencanaan bisnis. Yang ketiga yaitu lakukan analisis pesaing. Analisis pesaing ini berguna untuk agar kita lebih mengenal lebih dalam pesaing bisnis dan pasar yang sama. Lakukan analisa dan ketahui kelemahan dan kekuatan pesaing. Serta lakukanlah langkah-langkah dan taktik-taktik yang sulit untuk bagi pesaing untuk menirunya. Yang keempat yaitu gambarkan desain dan pengembangan. Hal ini bisa menunjukkan tahap perencanaan dan grafik pengembangan dalam konteks penjualan dan produksi. Yang kelima yaitu gambarkan operasional dan manajemen.
Yang ini berguna untuk kelanjutan bisnis. Gambaran operasional dan manajemen berfokus pada logistik, sifat pembagian tugas dan tanggung jawab tim. Yang keenam yaitu faktor pembiayaan. Salah satu poin penting dalam perencanaan bisnis yaitu buat informasi keuangan secara cermat dan rinci terkait sumber dana dan pengelolaan anggaran. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, ringkasan bisnis. Yang ini tuh buatlah kesimpulan dari perencanaan bisnis, yaitu contohnya membuat jadwal waktu pada tiap langkah yang dilakukan pada tahap-tahap atau langkah-langkah sebelumnya. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu aspek perencanaan bisnis. Dalam aspek perencanaan bisnis ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu yaitu aspek keuangan atau modal. Di dalam aspek keuangan atau modal ada juga beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, biaya praoperasi. Maksud dari biaya praoperasi adalah konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan, yaitu penggunaan biaya tersebut untuk keperluan penelitian, perencanaan, studi kelayakan, dan perancangan yang telah dikeluarkan sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan proyek atau bisnis. Yang kedua yaitu rencana kebutuhan investasi. Di dalam rencana kebutuhan investasi ini ada beberapa biaya yang juga harus diperhatikan. Yang pertama itu yaitu biaya pembangunan fisik. Yang kedua, biaya trial run atau biaya uji coba kelancaran operasi. Yang ketiga, modal kerja. Modal kerja ini dapat kita peroleh dari dua sumber dana, yaitu ada modal sendiri dan modal pinjaman. Yang ketiga yaitu yang harus kita perhatikan, proyeksi harga produksi atau penjualan. Yang keempat, proyeksi rugi atau laba, yang berarti kita harus mempertimbangkan berapa kira-kira laba yang akan kita peroleh dengan mendirikan suatu bisnis yang kita akuni. Yang kelima yaitu proyeksi arus kas. Topik 3 atau pembahasan ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian dan cara menghitung ROI atau Return of Investment. Return of Investment adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Manfaat dari Return of Investment ini yang pertama yaitu memberikan informasi terkait tentang profitabilitas bisnis. Yang kedua yaitu mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, produksi hingga penjualan dalam perusahaan kita. Faktor pendukung ROI ini yang pertama yaitu tingkat perputaran aktiva. Yang kedua, profit margin. Maksud dari profit margin di sini yaitu risiko pendapatan terhadap penjualan yang diperoleh dari selisih antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dan dibagi dengan penjualan bersih. Cara menghitung ROI yang pertama yaitu, hal pertama yang harus kita lakukan yang pertama dengan mengumpulkan berbagai informasi dasar yang dibutuhkan seperti laba atas investasi. Yang kedua yaitu Anda juga harus mengetahui apa saja yang menjadi investasi awal, mulai dari anggaran hingga waktu yang digunakan. Setelah itu barulah kita membuat persamaan dari dua hal tersebut, barulah dapat menerapkan bagaimana cara menghitung return of investment. Kelemahan dari return of investment ini yaitu yang dimana analisis ini tidak memasukkan unsur biaya modal ke dalam perhitungannya. Topik ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang SWOT analysis. SWOT analysis ini seperti yang sudah kita ketahui yaitu merupakan sebuah analisis yang penting untuk dilakukan bagi bisnis UKM yang diambil dari 4 sisi utamanya. 4 sisi utamanya yaitu yang pertama ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fikra Aulia Mardiah. Kepada Fikra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Aulia Mardiah, BP 2024, akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Baiklah, saya akan membahas tentang apa sih faktor-faktor analisis SWOT itu. SWOT itu seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pasti semuanya sudah pada tahu. Faktor analisis SWOT itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari strength dan weakness, sedangkan faktor eksternal terdiri opportunity dan threats. Beberapa faktor internal yang dapat digunakan untuk analisis ini dari sisi strength dan weakness adalah kondisi keuangan, sumber daya manusia, masalah internal, pencapaian perusahaan atau hal penting di perusahaan. Inti dari faktor internal ini adalah segala hal yang datang langsung dari dalam perusahaan, bukan dari luar perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat digunakan disederhanakan menjadi PESTEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi,
environment, dan legal. Sebaliknya, faktor eksternal ini haruslah berasal dari luar perusahaan. Segala hal di atas dapat dibedakan menjadi opportunity dan threat. Selanjutnya, contoh analisis SWOT pada UKM masyarakat. Kami akan mengambil contoh dari bisnis jualan tas wanita online. Dari sisi strength, kekuatan. Yang pertama, konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian dan update trendy terkini. Yang kedua, harganya merakyat dan bisa dijangkau semua kalangan. Yang ketiga, lokasi yang mudah dijangkau dan tempat yang nyaman. Yang keempat, memiliki website dan forum pribadi, juga kontak delivery order. Yang kelima, mengutamakan modal terbaru dan kekinian sesuai tren. Yang keenam, keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual. Kedua, weakness, kelemahan. Kelemahannya yaitu kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang. Terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Yang kedua, modal untuk mengembangkan usaha masih kurang. Yang ketiga, modalnya besar untuk pembelian barang. Yang keempat, masih belum membuat produk tersendiri sebagai brand unggulan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung oleh tren tas wanita yang terus berkembang. Yang kedua, masih jarangnya toko tas online yang menyediakan forum untuk saling berbagi satu sama lainnya. Yang ketiga, sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target market. Yang keempat, threat, ancaman. Ancamannya itu yang pertama, mulai banyak penjual tas online yang bermunculan, menawarkan harga yang terkadang jauh lebih murah. Yang kedua, harga dari supplier yang semakin mahal, dan peraturan pajak yang berubah dari pemerintah. Unsur-unsur perencanaan bisnis. Sebuah perusahaan bisnis harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, rencana. Rencana yaitu perencanaan bisnis harus memuat sesuatu rencana, berikut maksud dan tujuan dari rencana tersebut. Yang kedua, usulan. Usulannya yaitu perencanaan bisnis harus diusulkan kepada pihak lain untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh pihak lain. Yang ketiga, sistematis. Maksudnya itu hal-hal yang dimuat dalam perencanaan bisnis harus disusun mulai dari yang sifatnya makro sampai pada yang bersifat mikro, atau yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus atau spesifik. Yang keempat, tentatif, yaitu isi dari perencanaan bisnis masih dapat diubah sebelum memperoleh persetujuan dari penerima atau pembaca rancangan bisnis tersebut. Selanjutnya, kesalahan perencanaan bisnis. Pada perencanaan bisnis, biasanya terdapat kesalahan-kesalahan. Yang pertama, menunda pembuatan rencana bisnis. Maksudnya, kebanyakan pemilik bisnis membuat rencana bisnis hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain. Kecuali jika bank atau investor meminta suatu rencana bisnis, maka tidak pernah ada rencana dalam bisnis mereka. Yang kedua, hal-hal non-formal dalam arus kas. Maksudnya, kebanyakan orang-orang memikirkan laba daripada uang tunai. Saat membayangkan suatu bisnis baru, berpikir tentang biaya pembuatan produk, bagaimana bisa menjualnya, dan berapa laba per unit yang akan diperoleh. Yang ketiga, gagasan yang terlalu tinggi. Maksudnya jangan menaksir terlalu tinggi pada pentingnya ide. Jika memerlukan suatu ide besar untuk memulai bisnis, memerlukan waktu, uang, ketekunan, dan akal sehat. Hanya sedikit bisnis sukses yang didasarkan seluruhnya pada ide baru. Yang keempat, ketakutan. Membuat suatu rencana bisnis tidaklah sesulit yang kalian pikirkan. Ada beberapa buku bagus untuk membantu, mencari mentor, ikut seminar, sekolah bisnis, ikut komunitas bisnis adalah cara-cara lain untuk memperoleh tambahan ilmu dalam membantu penyusunan rencana bisnis. Yang kelima, penentuan tujuan yang tidak jelas. Maksudnya, tinggalkan kata-kata bisnis yang tidak berarti. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sasaran suatu rencana adalah hasilnya, dan untuk mendapatkan hasil, diperlukan usaha yang berkelanjutan, terus-menerus, dan spesifik. Yang keenam, tidak fokus. Maksudnya, buatlah rencana sesuai dengan maksud dan tujuan dari bisnis yang ingin dijalankan. Rencana bisnis dapat bermacam-macam. Terkadang hanya berisi rencana menjual ide bisnis baru, rencana keuangan, rencana pemasaran, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, prioritas yang lemah. Ingat, fokus merupakan suatu strategi dan kekuatan bisnis. Buatlah prioritas dalam bisnis, buatlah list apa yang menjadi prioritas dan hal apa yang harus dilakukan dalam bisnis. Sesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Yang kedelapan, membuat proyeksi yang kurang tepat. Pertumbuhan awal usaha umumnya berjalan sangat pelan. Jadi, dalam menyusun rencana finansial, di mana akan berhubungan dengan rencana penjualan, sebaiknya memproyeksikan secara natural, tidak terlalu berlebihan namun tidak terlalu rendah. Proyeksi berlebihan akan berakibat pada kendurnya percaya diri bila hal tersebut gagal atau tidak sesuai. Sebaliknya, proyeksi yang terlalu rendah akan mengakibatkan bertambahnya rasa pesimis. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.